Oke. Jadi ini ya, pepatah itu atau bahkan sebenarnya setiap ayat, setiap risalah itu bisa dipahami dari 4 dimensi, 4 sisi, setidaknya adalah paling minim, karena sesungguhnya dalam setiap perkara itu ada minimal 70 perspektif, 70 dimensi. Kalau kita memahaminya dari 4 dimensi saja begini, tinggal bagaimana kita memahami pepatah itu dalam perspektif apa gitu ya. Kalau itu kita pahami dalam perspektif syariah, maka maknanya adalah giroh tadi, substansinya adalah giroh, semangat ya. Giroh itu semangat ya, semangat, daya juang dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang bekerja itu ya benar-benar harus bersemangat, harus penuh dengan motivasi secara optimal sehingga kita mencapai yang terbaik, mencapai target, mencapai tujuan dan seterusnya. Bahkan saking semangatnya dalam bekerja itu gitu ya, kadang-kadang ibadah menjadi terlupakan. Ibadah dalam arti mahduh ya, bukan ibadah dalam arti semua hal adalah ibadah, karena kita masih bicara dalam hal syariah gitu. Kita masih bicara dalam hal syariah. Sebaliknya ketika kita sedang beribadah ya, semangat yang muncul, giroh yang muncul ya, seolah-olah besok mau mati, seolah-olah benar-benar sudah di hadapan Allah atau mau menghadap Allah gitu, dengan segala hal yang perlu dipersiapkan. Jadi di sana ada semangat, ada fokus gitu kan. Ada semangat, ada fokus. Kalau bekerja ya fokuslah dengan pekerjaan Anda, penuhi dengan semangat, pasti akan jadi. Sebaliknya dalam ibadah, fokuslah, penuh dengan semangat, pasti juga akan jadi. Pasti juga akan jadi. Itu dalam makna dalam makna syariah. Kalau dalam makna thariqah, maka kita harus melebihkan, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bekerja ya. Jadi ketika kita memahami bekerja itu sebagai sebuah thariqah, sebuah jalan, ini kita belum sampai jalan menuju Allah ya, tapi sebagai sebuah jalan, maka kita harus bekerja lebih daripada yang lain gitu. Podo-podo dari dosen, kalau dosen yang lain hanya ngajar dan penelitian serta pengabdian misalnya, maka kita menambahi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya, kerja sosial, mengikuti seminar-seminar, kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, bahkan membuat lembaga-lembaga lain. Itu adalah mentorikohkan pekerjaan kita sehingga menjadi lebih. Itu hasilnya nanti pasti akan lebih dari yang lain gitu. Hakikat teknis dari thariqah itu kan melakukan sesuatu yang lebih dari yang lain. Wirid biasanya ping 33, tapi yang thariqah bisa jadi berpuluh-puluh ribu, dan pasti akan memberi dampak yang berbeda gitu kan. Poso yang biasanya hanya Ramadan sama puasa sunnah, yang thariqah jadi puasa macam-macam kan gitu, melebihkan. Dalam ibadah juga ketika kita menthariqahkan, pasti juga akan mendapat hasil yang baik, hasil yang lebih gitu ya. Umumnya ping 5 kita tambah berapa, umumnya sing umum tahajud dengan apa, duha sunnahnya kita menambahi dengan yang lain, fajar lah apalah dan seterusnya.
itu pasti akan lebih. Dan itu harus menjadi cara berpikir, harus menjadi cara pandang, gitu, harus menjadi cara pandang bahwa dalam hal apapun ketika kita menginginkan hasil yang berbeda, yang lebih, maka kita juga harus melebihkan, harus mentorikohkan apakah pekerjaan ataupun ibadah kita, gitu ya. Oke, sementara kalau kita memahami dalam perspektif hakikat seperti yang disampaikan oleh Mas Hosim dan Mas Ngasto tadi, hakikatnya ini yang banyak terjadi kesalahan-kesalahan di tingkat awam adalah memisahkan antara persoalan dunia dengan persoalan akhirat. Ini ngomong aspek hakikat, gitu ya. Adalah hakikatnya adalah satu, dunia dan akhirat itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin ada akhirat tanpa melalui dunia. Gitu. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengen akhiratnya hasanah, ya dunyane kudu hasanah. Maka dalam konteks hakikat ini semua hal adalah menjadi ibadah. Semua hal adalah menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. Semua hal adalah menjadi bentuk pekerjaan tugas dari Allah. Ini menjadi Abdullah dan menjadi Khalifatullah. Jadi ketika baik saat bekerja maupun saat ibadah tuh semangatnya hanya semangat ibadah dan semangat melaksanakan tugas dari Allah. Maka kalau sudah begitu tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Bahkan bisa jadi kita banyak mendengar cerita, mendengar kisah gitu ya, santri yang hanya bikinin kopi guru sama yang setiap hari ngaji, yang jadi malah ternyata yang bikin kopi. Orang yang setiap hari bekerja sama yang setiap hari ngaji di masa Rasulullah, setiap hari berperang sama setiap hari ngaji, ternyata yang masuk surga dulu yang setiap hari bekerja. Tapi juga tidak banyak contoh yang melulu ibadah. Itu semua kemudian secara hakikat bergantung kepada niat, semangat yang dibawa tadi. Ibadah jangan-jangan niatnya bukan untuk mengabdi atau melaksanakan tugas, tapi untuk bendi lempen gak enak karo liyane, kalah karo sing bekerja yang niatnya melaksanakan tugas Allah, menafkahi anak istri. Mak ini kan jarang budal kerja ning ati ngomong, udahlah melaksanakan tugas Allah untuk menafkahi anak istri. Kan keren ya itu ya. Gak sekedar untuk menafkahi anak istri. Koyok-koyok ya sing nguripi anak bojo iku awake dhewe kan. Bukan tamaan, kurang apa. Tambahane kurang niat. Ya tambah. Tanpa sadar kan begitu. Nah, apalagi kalau kita memahami dalam perspektif ma'rifat bahwa dalam setiap hal, dalam setiap kegiatan, dalam setiap hembusan nafas, dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun, kalau dalam perspektif ma'rifat itu urusannya adalah vertikal, urusannya adalah kita dengan Allah. Jadi bermesraan kalau sudah bisa ma'rifat, kan bermesraan dengan Allah tidak hanya dengan melalui ibadah makruh, tidak hanya melalui sholat, tidak hanya melalui puasa, tidak hanya melalui wirid, tidak hanya melalui uzlah, tapi juga melalui kerja. Maka ada istilah topo ngerame iku luwih angel timbang topo ning guwa. Bertapa di keramaian itu jauh lebih sulit daripada bertapa di dalam gua yang sendirian. Itu kalau sudah dalam perspektif itu kan sudah
sudah ihsan kan, seakan-akan melihat Allah dan seakan-akan selalu dilihat Allah dalam situasi apapun, kapanpun, dimanapun.